Diriwayatkan oleh Imam At-Tayalisi, Abu Dawud dan yang lainnya dari Al-A'mash, haddatsana Anil Minhal ibni Amr an Zadan anil Bara ibnu Azib. Maka hadis ini hadis yang sahih. Dan begitu pun datang di riwayat yang lain dari Abu Dawud At-Tayalisi dari Amr ibnu Thabit, dari Al-Minhal, dari Zadan, dari Al-Bara ibnu Azib. Maka ini dari jalan-jalan yang lain. Dan Amr ibnu Thabit, dia adalah rawi yang dhaif pula, maka bisa naik dengan periwayatan Al-A'mash. Dan apalagi Al-A'mash datang dengan tasrih, maka hadis ini menjadi sahih. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i di kitabnya As-Sahih, Al-Jami'us Sahih dan yang lainnya. Maka syahidnya bahwa kebodohan dari agama bahkan akan menyebabkan kemudaratan di alam barzakh. Apa itu alam barzakh? Alam barzakh adalah alam yang menjembatani dua alam. Pertama, alam dunia yang kita hidup padanya, dan yang kedua, alam akhirah yang kelak kita akan memasukinya sebagai hari ataupun alam pembalasan. Pembalasan dari amal-amal kita, dan kita mengharapkan masuk kepada surga. Namun sebelum seseorang masuk kepada surga dan dia telah expire dari usianya di alam dunia, maka dia akan masuk kepada alam barzakh seperti orang-orang tua kita yang sudah meninggal, dan kita pun pasti akan menyusulnya. Maka alamul barzakh adalah jembatan penjeda, seperti ucapan Allah di surat Ar-Rahman, apa? Bainahuma barzakhun la yabghiyan, bahwa di antara dua laut itu ada barzakh, sehingga tidak bertemu laut asin dengan laut tawar. Maka barzakh adalah pemisah. Maka kita katakan kenapa lebih detail lagi di alamil barzakh, karena kebodohan ini pun akan menimpa empuknya, pemiliknya, sahibul jahl, diiqab di alamil barzakh sebelum di hari akhirat kelak. Itu makna yang ingin saya sampaikan, bahwa bukan hanya di dunia, juga di alamil barzakh. Maka mana pendalilan di alamil barzakh? Banyak, seperti hadis-hadis yang asalnya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Anas tentang su'alul kubur, dan tidak bisa menjawabnya su'alul kubur dikarenakan kebodohan kepada agama. Maka di saat ditanya man rabbuk, ma dinuk, wa man hadara rajul alladhi ursila bikum, dikatakan ha la adri. Maka riwayat Al-Bukhari dari Anas tidak ada ha-hahnya, namun berkata la adri. Kuntu aqulu ma yaqulun nas fayuqalu la daraita wa la talaita thumma yudrabu bimitraqatin min hadid darbatan baina adanaihi fayasihu sayhah yasma'uha man yaliha ila tsaqalain. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Anas ini diadakan pertanyaan kubur, 3 perkara. Siapa Rabb kamu? Siapa Nabi yang diutus kepada kamu? Dan apa agamamu? Akan dijawab la adri, aku tidak tahu. Maka menunjukkan bahwa orang ini jahil kepada agamanya, bodoh kepada agamanya. Meskipun dia gelarnya tinggi, profesor, S3, doktor, namun doktor dari perkara duniawi. Dia profesor teknik mesin, dia profesor arsitektur, namun tidak tahu dengan agamanya. Akhirnya ditanya 3 perkara, tidak bisa menjawab. Dan di sini sengaja kami pilih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Anas, karena ada lafaz yang menjadi poin
akibat dari kebodohan. Kuntu aqulu ma yaqulun nas. Di saat didatangkan Nabi, maka siapa? Manilladzi bu'itsa fikum? Siapa rasul yang diutus kepada kalian? Dikatakan la adri aqulu ma yaqulun nas. Aku tidak mengetahui. Karena tidak mengetahuinya maka dia bertaklid buta. Aku mengatakan seperti apa yang manusia katakan. Muhammad itu katanya teroris. Maka digambar oleh orang-orang kufar bagaimana karikatur Nabi Muhammad itu teroris. Di otaknya itu rudal, di otaknya itu bom atom. Padahal mereka yang membuat bom atom dan rudal-rudal. Dan perang sekarang pun antara Rusia dengan Ukraina, maka mereka menjual persenjataan bukannya mendamaikan, mengirim persenjataan dan menjual dan sebagainya. Alhasil ucapan mereka kepada Nabi kita teroris sangat jauh dan mengatakan Nabi kita pedofilia, menikahi Aisyah yang berusia 9 tahun. Tidak apa-apa. Orang tuanya setuju dan dimasuki oleh Nabi setelah 12 tahun di Madinah. Adapun mereka harus mensyaratkan 19 tahun ataupun 18 plus, maka itu dari mana? Alhasil permasalahan yang jadi permasalahan di sini adalah dia mengatakan la adri dari kebodohannya dan akhirnya bertaklid aqulu ma yaqulun nas. Maka tentang Muhammad aku mengatakan seperti manusia mengatakan, maka karena kebodohan ini dikatakan la daraita wala talaita. Kamu bodoh, tidak mengetahui ilmu yang 3 usul salatah itu, dan kamu tidak mau membacanya dulu di dunia. Maka kebodohan ini membawa dia bukan di dunia saja, dia menjadi orang yang bodoh, tercela, melaksanakan amal-amal yang buruk, juga terbawa dampak di hari akhirat. Apa? Dipukul oleh malaikat dengan palu besi, dengan godam, kemudian menjerit, didengar oleh yang di sekitarnya dari makhluk-makhluk seperti binatang, ayam-ayam, burung-burung, monyet-monyet, mendengar jeritan ini, namun tidak mendengar manusia dan jin. Kenapa? Kalau mendengar manusia semua jeritan di kuburan, maka mungkin akan bertobat seluruh manusia yang ada di sebelah kuburan. Setiap ada yang digali menjerit, setiap ada kuburan baru menjerit. Ya sudah, bertobatlah dari dosa-dosanya. Namun Allah tidak menginginkan seperti itu. La amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Allah menginginkan api neraka full house, tiket-tiketnya habis, kursi-kursinya penuh. Allah menginginkan seperti itu. Maka inilah dari iqab mereka di alamil barzah, di mana di alamil barzah diiqab seperti itu. Dan di riwayat-riwayat yang kami sebutkan tadi dari Al-Bara ibnu Azib, maka di saat ditanyakan 3 perkara mereka mengatakan la adri, fayaqulu la daraitu wala talaut. Dikatakan kamu tidak belajar dan kamu tidak membaca, maka kamu bodoh. Maka akibat kebodohan ini di riwayat Al-Bara ibnu Azib tidak hanya dipukul, namun di saat tidak bisa menjawab man hadha rajul alladhi bu'itsa fikum, maka dikatakan sami'tu nas yaquluna kada wa kada. Aku mendengar manusia mengatakan dia demikian dan demikian, dan aku mengatakannya dengan taklid a'ma, dengan kebodohan. Maka dikatakan oleh malaikat la daraita, kamu tidak mengetahui dan tidak mau membaca dan menuntut ilmu. Maka iqabnya di dalam hadis Al-Bara ibnu Azib, yunadi al-munadi minas sama kadhiba abdi, bahwa hambaku telah berdusta karena kebodohannya. Apa balasannya? Fafrisu lahu minan nar waftahu lahu baban ilan nar fayatihi min harriha wa samumiha wa yudayyiqu alaihi qabruhu.
hatta takhtalifa fihi adla'uh wa ya'tihi rajulun qabihul wajh qabihul thiyab muntinur rih fayaqul abshir billadhi yasu'uka hadha yaumuka alladhi kunta taw'an fayaqul man anta fawajhuka alladhi ya'ti bisyarr qala ana a'malu kasyarr au ana a'malu kal khabith. Kemudian ditampakkan kepadanya setiap pagi dan setiap sore api neraka, maka orang ini menjerit, ya Rob la tuqimus sa'ah, ya Rob la tuqimus sa'ah. Maka orang yang bodoh dari agamanya ini, yang didatangkan Nabi Muhammad, dia mengatakan, aku tidak tahu siapa dia Muhammad itu, namun aku mendengar manusia mengatakan dia teroris, dia bla bla bla, maka aku mengatakannya. Maka dikatakan oleh para malaikat, la daraita wa la talaita. Maka ini menjadi pendalilan bahwa karena kebodohan kamu tidak bisa menjawab 3 soal kubur, apalagi kamu persepsinya buruk kepada Nabi Muhammad karena bertaklid tanpa ilmu, maka di sini disebutkan pertama, fafursuhu minan nar waftah lahu baban minan nar. Disebutkan bahwa perkakas-perkakas dia di alam kubur itu dari api neraka, semuanya dari api neraka yang panas, dan dibukakan api neraka kepadanya. Maka kepanasan orang ini. Kemudian setelah itu disempitkan kuburannya sampai saking sempitnya tulang-tulang iganya patah-patah, saking sempitnya. Kemudian disebutkan dia akan didatangi dan ditemani oleh orang yang buruk rupa, pakaiannya kotor dan bau badan bagaikan mayat yang bau sekali. Kemudian orang yang buruk rupa, pakaiannya buruk dan bau menjijikkan ini justru mengejeknya, selalu menguntitnya dan mengejeknya. Abshir billadhi yasu'uka hadha, selamat atas adab yang kau timpakan dari Allah, yang Allah timpakan kepada kamu. Maka ini adalah hari yang kamu tunggu-tunggu dulu, yang telah dijanjikan. Maka orang ini berkata, siapa wajah kamu yang buruk? Dihinanya orang ini, maka dikatakan, aku yang kamu hina. Ana a'malu kasyarr, ana a'malu kal khabith. Aku amal-amal kamu yang buruk, yang dulu tidak mau sholat, yang dulu tidak mau berpuasa, yang dulu tidak mau duduk menuntut ilmu sehingga kamu bodoh. Maka inilah di alam barzakh dibawa dikarenakan kebodohan mereka. Adapun di hari akhirah, maka mereka akan dimasukkan kepada neraka sa'ir seperti ma'ruf di dalam surat Al-Mulk, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Maka mereka berkata dengan penuh penyesalan, lebih regret, oh jika seandainya dulu aku nasma'u aw na'qilu, aku mendengar ucapan alim fulani, ustadz fulani di kajian-kajian di masjidnya, atau di YouTube, atau di mana saja sumber ilmu. Jika kami dulu mendengar dan menggunakan akal-akal kami untuk menerima hidayah, ma kunna fi ashabis sa'ir, maka tidaklah kami ini tinggal di neraka sa'ir. Maka ini dari gambaran bagaimana kronisnya penyakit kebodohan. Maka mungkin kita telah menjawab 3 pertanyaan. Pertama, kita telah memberikan dari pertanyaan pertama, apakah kebodohan disebutkan penyakit? Kita jawab na'am, bahkan penyakit yang paling berbahaya di muka bumi ini. Karena efeknya tidak hanya seperti kanker ataupun hepatitis ataupun corona yang berakhir dengan kematian dan selesai, tetapi berbuntut kepada diadab di hari akhirah, baik di alamil barzakh ataupun di akhirah di api neraka. Iya dan billah. Dan kronisnya telah kami sebutkan di dunia, di alamil barzakh dan juga di hari akhirah, dan obatnya telah kami berikan tadi dengan bertanya kepada ahlul ilm, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, dan juga dengan menuntut ilmu. Maka menuntut ilmu itu wajib dikarenakan ini. Pendalilan wajibnya menuntut ilmu di hadis yang datang dari Anas bin Malik
yang datang dari sekitar 10 jalan, semuanya dhaif namun bisa naik kepada derajat sahih li ghairi dari Anas saja. Dan juga datang dari Abi Sa'id Al-Khudri yang di sanadnya ada Mujalid, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Maka dari dua sahabat ini bisa naik kepada derajat sahih li ghairi yang lafadznya talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Maka Nabi mewajibkan kita untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi seluruh kaum muslimin. Maka mungkin ini jawaban yang bisa kita berikan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Subhanallah.